karena Rizky R. Maulana ini Brighters itu menjadi wakil ketua DPR RI di Parlemen Remaja 2022, betul ya? Betul. Ini bertiga ninggalin gua. Gara-gara gua sosial nih bertiga ikutan juga. Di satu kelas yang sama. Udah proses aja gitu. Gua udah bener-bener pusing. Aduh, nih orang-orang gini, ini ntar jadi apa. Ntar kata Ustaz, aman bray gitu. Dia tuh selalu gitu. Aduh, love story, gimana? Gua kayaknya terlalu sibuk untuk love story. Aduh, sombong banget. Ya gitu ya. Gimana? Jangan disebut. Itu tidak ada nonton ya orang ya, kalau orang nonton. Iya lagi. Aduh, gimana sih lu? Halo Brighters, ketemu lagi nih di Bright Indonesia bersama saya Zaki, moderator yang masih magang. Magang. Dan di sebelah saya sudah ada Rizky R. Maulana. Silakan perkenalkan diri dulu dong. Tadi kan udah disebutin namanya nih. Jadi, Anda tuh siapa sebenarnya? Saya tuh tadi jalan di depan ini lagi di TBI Simatupang saya terus belok jalan kesehatan. Ngeliat nih tempat kayaknya asik nih. Akhirnya saya masuk. Nggak taunya masuk disuruh podcast tiba-tiba, Pak. Jadi kita tuh memanfaatkan setiap orang yang lewat di depan jalanan ya. Gitu, makasih. Tapi kayaknya saya kenal sih set ini ya. Kayak sering lihat di rumah gitu. Kayak tiba-tiba di rumah ada yang berisik ngebuka video, video orang ngobrol nih di tempat ini, Pak. Tempat ini ngobrolnya. Tempat ini gitu. Oke, sekarang kita mau ngobrolin tentang apa nih? Ngobrolin apa ya? Biasanya orang ngobrolin sini yang gue lihat di video-video di rumah ya. Iya, video di rumah. Biasanya orang ngobrolin apa? Biasanya ngomongin pengalaman SMA. Tapi nah, SMA tahun 60-an tuh. Oh iya, kita kan baru aja lulus SMA nih kebetulan nih. Tapi tahun 2024, bukan tahun 60-an, bukan. Ya tahun 2024. Berarti beda ya, Pak, videonya. Udah beda banget ya. Tentunya udah berapa puluh tahun kemudian ya. Jadi beda banget lah. Belum kenalan, gue lupa. Iya, tadi suruh kenalan malah nggak mau kenal-kenalan gitu. Ya, nama saya bukan Rizal Maulana. Karena biasanya di sini Rizal Maulana, saya Rizky Maulana. Rizky Maulana. Ini sama-sama Maulana. Ini siapanya Pak Rizal Maulana ini? Beda. Bukan marga itu, beda. Bukan marga. Bukan. Maulana banyak soalnya di seluruh Indonesia depan ya. Depan jalan saya, Pak. Tadi sini ngeliat nih tempat asik masuk. Iya, tempatnya asik. Baru kenal sama ini Rizal Maulana, baru kenalan tadi. Ngobrol tadi baru ya? Baru ngobrol tadi. Iya. Oke. Gitu. Dah. Sekarang kita kan baru lulus SMA nih. Boleh cerita dong? Kan dulu pada saat kita pertama kali masuk SMA itu kan online. Nah, online pengalamannya banget. Seorang Rizky R. Maulana gimana tuh selama online itu? Sebenarnya online tuh kayaknya zaman-zaman dari kita SMP nggak sih? Dari kita SMP. Dari SMP kelas 8 kalau nggak salah, kan kelas 8 semester 2. Itu baru Covid mulai naik. Covid tuh. Mulai naik. Ingat nggak sih lu pertama kali ada berita kayak Covid gitu kan? Sekolah diliburin 2 minggu. Yes. Lu seneng nggak waktu itu? Seneng lah, 2 minggu libur kan enak ya teman-teman, belajar di rumah gitu. Gua kan dengernya 2 minggu doang ya. 2 tahun tiba-tiba, Pak. 2 tahun kayak gitu. Iya, 2 tahun ya. 2 tahun kayak gitu. Iya, pokoknya pertama kali SMP kan. Beneran pas SMP 2020 tuh. pokoknya. Nyoba waktu itu tuh. Nyoba pertama kali ya, namanya juga SMP negeri. Gue dari negeri, teman-teman. Kalau nonton Brighters, teman-teman dari negeri. Brighters gue dari negeri. Dan waktu itu tuh negeri, ya Allah, Pak, belajarnya di WhatsApp gitu kan. Absen pun di WhatsApp. Absen di WhatsApp. Absen nih, itu kedulu-duluan sama orang. Iya. Karena kan copy paste tuh, paste dari yang sebelumnya. Ada di tempat gue yang berantem gara-gara itu. Gitu. Kan ini kan apa namanya? Pokoknya ada batasan. Misalkan bangun 5:30. 5:30 terus misalkan absen harus ada sebelum 6:30. 6:30 baru isi absen di WhatsApp, gak dianggap masuk. Iya. Terus tiba-tiba ada nih biasanya bangun jam 6. Habis itu tidur lagi, cuma absen doang. Iya, emang banyak. Absen doang. Banyak. Tapi keduluan sama orang, kopasnya yang atasnya dia setelah dia isi. Jadi gitu. dia udah ketiduran duluan. Udah ketiduran, tiba-tiba kok nama gua nggak ada. Iya. Berantem. Belum terhitung masuk berarti ya gitu, Brighters. Itu namanya masa Covid lah. Masa Covid. Terus transisi kan kita ke SMA. Iya. Boleh kasih tahu dong SMA-nya di mana nih? Tadi kan SMP-nya di negeri. Negeri mana kalau boleh tahu? SMP negeri. SMP-nya nih, gua di Ozon. Di Ozon. Fun fact, gue ketemu dia itu di Ozon. Di Ozon juga teman-teman. Jadi kita sebenarnya satu sekolah, tapi kita cuma 6 bulan satu sekolah. Cuma dia nggak loyal, masalahnya itu. Padahal gue tuh deket sama dia kan kelas 7 kan. kelas 7 nih, kelas 7. Kita sharing aja, nggak tahu yang punya hobi yang sama. Tiba-tiba demen fotografi juga nih anak kita kan udah sharing tiba-tiba kayak gue pindah sekolah dah tiba-tiba kayak gitu. Iya, karena satu dan lain hal ya teman-teman, jadi harus pindah ke sekolah yang lain. Gitu. Tapi kita tetap in touch sampai akhirnya kelas 9 tadi ya, pas Covid itu. Kita sama-sama kesulitan mencari SMA negeri
Iya lagi. Dan akhirnya kita sama-sama masuk ke swasta. Dan SMA-nya adalah SMA Global Prestasi GPS. yang ada di Kalimalang. GPS, betul. Gue jujur, gue nggak tahu GPS sebelumnya, gue tahu dari dia. Dan kalau gue tahu GPS itu sebenarnya karena sering lewat. Dulu tuh gini mikirnya, ini tuh sekolah apa sih sebenarnya gitu kan? Kirain tuh sekolah-sekolah yang ini mah kayaknya soalnya cuma lihat spanduknya doang kan, lihat bannernya doang. Ini kayaknya sekolah yang swasta yang bener-bener swasta banget gitu kan. Terus ternyata karena nggak masuk di SMA negeri, akhirnya ya gue memutuskan untuk masuk di SMA Global Prestasi itu. Terus gue bilang, Ki, gue masuk ke GPS nih gitu. Terus akhirnya dia nanya-nanya juga tuh ke GPS. Karena gitu kan. jujur ya, gue nggak tahu gue pengen kemana waktu itu. Ya, jujur sama ya. waktu itu. Lu sebelum GPS lu mau kemana? Gue sih 81 ya. Oke, kalau negeri itu pasti 81 karena kan kakak gue juga FYI nih Brighters itu alumni 81. Jadi ya adanya juga mau masuk 81 gitu. Karena kan. kayaknya ring 1 kita dulu tuh kita kan mainnya di Kodam di Jakarta Timur. Makanya SMP dulu di Ozon kita berdua kan kelas 7. Jadi makanya mainannya tuh di Kodam, dan di Kodam kan adanya SMA 81 dan terkenalnya bagus, super duper bagus katanya. Ya, gitu. Begitu. Dan kayaknya masih bagus sih sekarang. Masih bagus sekarang, iya. Itu. Dan akhirnya kita masuk GPS betul ya. Masuk GPS karena ya unexpected banget ya, kayak PPDB waktu itu kita terdepak lah. Itu sih kata yang paling menggambarkan, terdepak. Tapi nyesel gak sih masuk Global Prestasi School, Senior High School? Enggak, jujur ya, walaupun ini jadi ibaratnya kayak batu loncatan gue gitu ya. Dan gue yakin lu juga jadi batu loncatan kan, karena gak masuk negeri apa segala macem. Ya karena itu Pak, PPDB, karena terdepak kan apa segala macem, karena sistemnya juga. Tiba-tiba yang usianya lebih atas masuk. Iya, karena pakai usia kan. Terus dulu, apa ya, karena zonasi juga kan, karena zonasi yang deket masuk apa segala macem gitu. Karena masuk GPS. Tahu dari lu gue. Iya, luar biasa, harusnya GPS waktu itu. Kalau ada program referral ya, pasti gue dapat bagian komisi tuh dari duit pendaftarannya Rizky R. Maulana ya. Jadi harusnya GPS kemarin waktu itu dapat kode referral, gue harusnya dapat komisi tuh. Nggak mau gue. Dari GPS yang ngasih dong, harusnya dong. Iya sih, benar juga. Siapa tahu gara-gara bikin video ini GPS kalau nonton. GPS kalau nonton, gue belum bayar SPP bulan Juni karena belum. Siapa tahu. Emang iya. SPP-nya jadi gratis gitu kan. Padahal nggak ngapa. Skip it for later. Tolong tim finance. Iya, tim finance. Kalau nonton ya. Nah, pokoknya baru masuk GPS tuh bener-bener baru kenal itu ya gara-gara masuk SMA itu. FYI GPS itu tuh ada dari Montes tuh TK ya. TK terus SD, SMP, terus SMA. Yes. Nah, kebanyakan teman-teman tuh yang dari GPS itu udah dari SD ya, bahkan ada dari SD juga. Ada yang dari SD terus lanjut SMP sampai dengan SMA gitu. Dan ini kebanyakan di SMP kebanyakan ya. Dan teman-teman yang deket sama kita tuh deketnya apa? Kenalnya mereka dari SMP. Lingkup pertemanan mereka. Nah, awalnya jujur sebagai newcomer. Iya, sebagai newcomer. Cerita dikit, kita berdua sebagai newcomer. Lu deh. Duluan deh. Tadi udah mau cerita duluan. Gara-gara kita newcomer, kadang-kadang pertama kali ngeliat, nih anak-anak udah pada kenal sebelumnya kan, gitu, udah punya circle apa segala macam. Nah, jadinya kita stick berdua terus. Akhirnya Rizky Zaki, makanya Rizky Zaki kelas 10 terkenalnya berdua terus. Yes. Dan beberapa guru bahkan itu kalau misalkan ngelihat gua jalan sendiri atau Rizky jalan sendiri, iya, gitu ditanyain. Mana temennya gitu. Ditanyain. Mana temennya gitu. Karena bener-bener waktu itu tuh kita berdua terus gara-gara ya kita newcomer, gimana ceritanya kan gitu. Nah, akhirnya ya udah itu waktu itu online. Ya, pertama kali online. Yaudah, apalagi online kan, udah newcomer, semakin susah lagi buat nyari teman ya kan. Yaudah mereka kontak aja kan teman-teman yang udah mereka kenal apa segala macam, dan gue akhirnya juga kontak Zaki. Akhirnya baru kenalnya tuh gara-gara kerja kelompok. Ada project waktu itu ada project Pancasila Student Profile Project, itu makin bonding kita makin kuat lah, bonding antara teman-teman di GPS. Iya gitu, gara-gara project makanya baru deket. Dan ditambah dia masuk organisasi OSIS ya pertama ya. MPK. Udah MPK dari dulu. Dia pertama langsung MPK. Nah ini fun fact gue nih, gue tuh dari SMP nggak pernah mau masuk OSIS atau MPK. Kenapa? Organisasi. Boleh cerita nggak? Ya boleh lah, karena jujur gue tuh waktu SMP nggak masuk organisasi pun mikirnya udah kayak bisa survive. Kayak orang-orang masih bisa kenal gue apa segala macam gara-gara gue sering tampil apa segala macam juga kan. Nah gue kira awalnya banget gue kira kayaknya SMA gue juga kayaknya bakal survive tanpa organisasi gitu kan. Ternyata turns out
Waktu dia masuk organisasi kelas 10, gue tertinggal jauh. Itu karena ya itu sebenarnya pelajaran juga sih teman-teman, maksudnya. Tapi abis itu Rizky R. Maulana mukanya malah ada di spanduk GPS nih. Nanti kita cerita nih kenapa mukanya Rizky R. Maulana ada di spanduk GPS nih. Kenapa nih? Nah, ya singkat cerita gitu, gue merasa tertinggal sama Zaki. Soalnya Zaki udah MPK. Tuh ceritain kenapa lu masuk MPK 1 dan gimana lu deket sama teman-teman lu di MPK. Masuk MPK sebenarnya gini. Awalnya kan ada 2 organisasi yang bisa kita pilih waktu kelas 10. Mau OSIS atau MPK. Gue milih MPK. Padahal ada OSIS. Kenapa milih MPK? Karena waktu itu MPK itu kerjanya kan auditing, memantau kinerja OSIS, memberikan penilaian kritik, saran kepada kinerja OSIS. Dan kita juga kalau misalkan OSIS ada melakukan proker, itu kita juga ikut membantu dan menyukseskan proker tersebut. MPK itu tidak merancang program kerja, tapi kita yang menilai dan yang mengaudit. Kalau misalkan dalam pelaksanaan program kerja kita tetap terlibat, kita boleh jadi panitia, kita boleh jadi PIC dalam acara, tapi kita nggak boleh merancang. Kita fokusnya adalah mengaudit gitu. Tapi kita nggak boleh jadi PIC utama. Kita boleh jadi PIC tim, misalkan PIC acara, misalkan ada Chinese New Year, kita boleh jadi PIC lomba. Tapi kita nggak boleh jadi PIC acara Chinese New Year, karena nanti kita yang akan mengevaluasi kan gitu. Jadi nggak boleh kalau misalkan MPK gitu. Nah, gue rasa gue lebih bisa dalam mengaudit ketimbang merancang dibanding eksekusi juga. Jadi PIC utama gitu-gitu. Awalnya mikir begitu waktu dulu kelas 10, akhirnya milih masuk MPK. Dan kenapa bisa kenal sama anak-anak MPK sih sejujurnya ya, gini, di organisasi itu mau nggak mau kita ya harus komunikasi lah. Ya nggak, kalau misalkan kita nggak komunikasi kan karena terpaksa kan, karena kita punya pekerjaan, kita punya tanggung jawab. Ya kita ngechat aja, mau itu kakak kelas, mau itu siapa ya tetap aja. Akhirnya tiba-tibanya jadi kenal. Padahal sebelumnya udah punya lingkup pertemanannya sendiri apa segala. Dan itulah alasan gue tertinggal sama lu dulu kelas 10, karena lu tiba-tiba udah kenal ini, kenal itu, kenal ini. Karena gue kan nggak milih untuk berorganisasi kan, gitu. Jadi gue lingkup pertemanannya itu aja gitu. Iya, itu situ mulai naik lah kelas gitu. 10. Nah, singkat cerita dulu itu organisasi tuh masih zaman online Brighters. Online Brighters. Jadi masih zaman online. Mereka tuh rapat-rapat tuh masih Zoom. Rapat masih Zoom segala macam. Nah, tiba-tiba udah mulai mereda nih Covid nih. Udah mulai mereda. Tes ada namanya blended learning. Jadi blended learning itu apa? Sebagian dari kita itu online di rumah, sebagian di sekolah. Gimana cara ngubunginnya? Jadi yang di sekolah itu tetap ada Jimit nih, gurunya ngadain Jimit, tapi kameranya itu diarahin ke ditembak pakai proyektor gitu. Jadi kameranya ngarahin ke guru. Tetap pakai Zoom, tapi sebagian ada di sekolah, sebagian ada di rumah. Ya, pakai Jimit. Sebagian ada di rumah, sebagian ada di sekolah gitu, Blighters. Jadi nggak terlalu banyak di sekolah, tapi tetap mulai ada interaksi tatap muka gitu ya antara guru dengan murid, tapi nggak semua. Dan itu digilir ya. Misalkan absen sekian sampai sekian hari apa, absen sekian sampai sekian hari ini apa. Ini ngasih ganjil genap nggak sih? Kayaknya ganjil genap sempat ganjil genap, sempat juga per section gitu ya. 1 sampai 14 misalkan duluan. Terus 15 sampai 28 hari berikutnya gitu kan. Dan itu pertama kali kita ketemu sama teman-teman di luar project-project ya, karena duluan project dulu baru blended learning. Beberapa project soalnya kayak perlu syuting bareng bareng, ada ketemu gitu, ada ngobrol-ngobrol apa segala macam. Tapi di luar itu juga kita kayak udah punya teman gitu dari online gitu kan. Dulu kita berdua tuh ada ada grup berempat. Nama grupnya itu namanya Bismillah Sukses Selalu. Bismillah Sukses Selalu. Ya, itu jadi dia tuh. Awalnya itu adalah grup untuk musik ya. Grup buat musik, buat satu project lah. Tiba-tiba nggak jadi pakai grup itu kan. Jadi pakai grup itu, dan akhirnya grup itu malah kita sering ngobrol, kita sering sharing catatan, kita sering belajar bareng kalau misalkan mau ujian. Dan akhirnya disitulah terbentuk ibaratnya circle pertama. Circle pertama. Isinya 4 orang, nggak cuma berdua doang tapi ada 4. Terus di luar itu baru deh blended learning apa segala macam ya kan. Iya, dan dari situ foto-foto melebar. Makin melebar, circle makin melebar. Yang lain juga udah punya temen ngobrol apa segala macam. Ya udah. Ikut ajak gitu. Jadi kita punya satu lingkup pertemanan yang lebih luas gitu di situ. Baru deh begitu kan. Terus kita ke kelas 11 nih. Pas udah bener-bener offline. Gitu. Tapi balik lagi, kita itu dulu kelas 10 karena sekelas, kita itu ya beruntungnya kita sekelas ya, gara-gara udah deket dari SMP apa segala macam, jadi enak kan. Itu ngobrol sama Zaki udah ya, Brighters. Jadi
bisa sekelas itu luar biasa. Iya makanya kan, tiba-tiba kelas 11 dia udah ngeplan buat masuk IPA apa segala macam kan. Gue dari awal emang udah bagusnya di IPS. Iya, kelihatan banget sih teman-teman. Iya, makanya Rizky ini itu kalau sosiologi, kalau misalkan history itu bikin esai, disuruh bikin 150 kata dia bikin 1.500 kata. 10 kali lipat lebih baik. Gitu ya? Emang gitu ya? Kalau orang-orang dapat nilainya 80, dia langsung dapat 800 atau 1.000 bahkan. Luar biasa. Kebalikannya, Zaki pinter fisika. Waktu kelas 10 tuh. Terus math kemana lagi gue nanya kalau bukan ke ini gitu. Jadi bener-bener kayak udah masing-masing udah ada jalannya gitu. Gue bagusnya di sosio, bagusnya di ya sosum lah, sosial humaniora. Terus dia bagusnya di saintek. Mana dia kan ntar mau ke ini kan apa sistem informasi apa segala macam. Jadi udah kelihatan lah prospek ke depan di IPA gitu kan. Iya, kalau Rizky di IPS. Iya. Jadi terpaksa di kelas 11 meskipun udah bener-bener full offline gitu ya, kita nggak bisa satu kelas. Iya. Karena memang di kelas 11 itu baru mulai penjurusan IPA IPS ya, atau kita biasa ngomongnya sosial sama sains. Dan kita di situ pertama kali untuk berpisah. Pertama kali setelah kompetisi-kompetisi yang kita lakukan di satu 10. Kelas itu. Itu. Ya makanya baru tiba-tiba kelas 11 ya kan. Iya, udah nih kelas 10 kelar, yang lain udah pada masuk, udah blended learning dan udah sempet masuk ini ya reguler ya. Udah masuk reguler. Jadi benar-benar kelas 10 itu kita udah online terus blended learning yang dimana setengah masuk setengah enggak. Terus tiba-tiba full offline juga pernah ya. Full offline juga pernah masuk. Iya gitu. Iya benar. Ya itulah kelas 10. Kayak benar-benar kelasnya baru kemarin Pak, serius Pak. Iya. Kayak baru kemarin. Terus tiba-tiba naik kelas 11. Nah, naik kelas 11 gua tuh kayak observasi gitu. Duh, gua teman-teman sama siapa gitu. Makanya gua langsung lihat, wah, ada bekas 10-2 nih. Ada Satya kalau nonton, terus ada Adrina. Terus ada Rain, ada Angel, terus gua berlima itu jadi grup cooking by the way Pak. Kalau lu tahu ya itu jadi grup cooking X2 itu. Itu namanya benar-benar grupnya EX2 gitu. Kalau gua waktu itu ketemu sama anak-anak yang bekas 10-2, bekas X2 itu cuman Indra, Amanda, Jo, Ashley, Bayu, Anamta. Kayaknya itu doang sih. Tapi ya balik lagi ke awal kita punya Bismillah sukses selalu itu apa segala macam. Kan berempat kan. Gua Manda, Zaki, Dita. Ini bertiga ninggalin gua gara-gara gua sosial nih bertiga ikutan juga di satu kelas yang sama. Satu kelas yang sama. Jadi waktu di Bismillah sukses selalu itu teman-teman Brighters itu yang 3 masuk science di kelas yang sama. Dia ke sosial sendiri. Makanya mau nggak mau gue harus cari sendiri kan, gitu segala macam ya. Kita tetap keep in contact, tetap ngobrol sama dia, tetap ngobrol sama teman-teman yang lain gitu. Singkat cerita, kelas 11. Ini kelas 11 tuh benar-benar kayaknya puncak-puncaknya SMA tuh di kelas 11 sih. Iya karena emang kelas 11 itu belum terlalu mikirin untuk ujian dan lulus. Satu itu. Dan itu sudah masuk ranah yang lebih tinggi dibandingkan kelas 10. Dan kebanyakan juga project-projectnya juga di kelas 11 gitu kan, kayak ada drama production gitu. KTI juga kita harusnya kelas 11, Bos. Harusnya kelas 11. Cuma karena ada satu dan lain hal jadi diundur ke kelas 12. Itu akhirnya ya itu juga sih gara-gara drama production kan by the way. Itu yang paling memorable banget. Gue turun 15 kilo Pak jujur di drama production. Drama production itu apaan sih? Tadi ngomong drama production itu project-project gitu. Itu apa sih drama production itu apa nih biar Brighters semua tahu. Jadi gini di SMA Global Prestasi asik. Pak, finance kalau nonton enggak bercanda. Jadi kalau di GPS itu kayak per kelas kayak dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu kayak ada satu project besar gitu. Di mana satu project besar itu kayak nilainya kemudian disebar ke banyak itu. Jadi nggak perlu ujian praktek yang benar-benar banyak kayak per satu pelajaran ambil mending dibuat di satu project terus ambil nilainya diambil buat beberapa pelajaran gitu kan lebih enak. Nah, kalau kelas 10 ada namanya project pelajar Pancasila. Dimana kita bikin syuting video apa segala macam gitu kan. Nah itu bikin dokumenter, infografis apa segala macam. Nah ini di kelas 11 itu ada namanya drama production Pak gitu. Betul. Tuh jelasin apa kayak drama production. Jadi drama production baru introduction doang itu. Drama production itu kita melakukan pementasan drama yang satu kelas itu terlibat dalam satu tim. Jadi mau dia jago apa kita ya memanfaatkan mereka. Misalkan ada yang jago di bidang fotografi, videografi, dan video editing, maka kita tugaskan menjadi video editor misalkan. Dan megang mulmet. Megang mulmet atau misalkan bikin trailer. Ada yang suka dandan ya kita taruh di make up misalkan gitu. Terus ada yang suka nulis cerita jadi script writer. Dan
kita semua itu start from zero ibaratnya dari semua kelas itu tidak ada satupun, ya mungkin ada sih beberapa, cuman rata-rata itu tidak memiliki kemampuan sama sekali dalam melakukan pementasan drama. Satu itu kayaknya problem yang mendasar kita ya. Mendasar, iya. Tapi lu jadi apa sih di drama production? Gue waktu itu sempat ditawarin jadi Astrada. Astrada tuh asisten sutradara. Cuman akhirnya gini, lu mau jadi Astrada atau mau main aja deh. Akhirnya jadi aktor. Waktu itu kebetulan jadi supporting actor dan jadi tim creative design sama bikin trailer juga. Oh berarti ini dong Mulmet dong? Mulmet, tapi kalau Mulmet yang ini kan di belakang ya ngurus layar apa segala macam buat pementasan. Oh tapi lu kayak buat sosial media apa segala macam? Gue buat sosial media gitu-gitu kayak misalkan kalau itu gue gak tau beneran itu semua. Bikin ini apa namanya, bikin trailer itu gue. Lu yang syuting lu yang edit apa segala macam. Gue sama tim gitu kan. Terus kalau misalkan bikin apa ya, gue bantu-bantu juga bikin buklet waktu itu, bikin buklet drama. Gue bantu-bantu juga, terus bikin poster, bikin banner juga ikut bantu gitu. Nah, lu enak. Gue nggak tahu gue apes. Gue nggak tahu apa gue apes apa itu kayaknya emang tanggung jawab gue ya. Cerita dong, drama production jadi apa ya? Itu dari awal itu untuk peran di drama production. Gue kayak udah nge-look up kayaknya. Wah ini kayaknya hancur nih kelas gue nih kayaknya nih gitu. Gue pertama kali naik kelas 11, gue udah ngeliat orang-orangnya kan. Duh, kebanyakan introvert semua. Dibandingin kelas dia banyak, ada banyak yang extrovert kan buat drama. Ada yang bisa disuruh act out kayak apapun itu bisa. Lah kelas gua ngapain coba orang-orangnya? Kan banyak kan gitu kan, gua udah ngeliat, duh nih kelas gitu. Mana Rasyad kalau nonton. Si Rasyad tuh bilang, "Udah, proses aja." Gitu. Gua udah bener-bener pusing. Aduh nih orang-orang gini, ini ntar jadi apa? Ntar kata Rasyad, "Aman, Bray." Gitu. Dia tuh selalu gitu. Terus akhirnya gue mikir, ini kayaknya gue harus emang take charge buat sutradara nih, gue coba manage ini. Jadi bener-bener sebelum ada drama production, sebelum kayak disuruh buat nentuin tim, gue tuh udah bener-bener manage sendiri. Wah ntar kira-kira nih kelas gue bagusnya apa gitu. Jadi sebelum gue ditunjuk jadi sutradara, teman-teman, gue tuh udah mikir, aduh nih kelas bagusnya jadi apa ya ntar drama production. Soalnya nge-aim juga kan, gue pengen ya namanya juga banyak nominasi apa segala macam gitu kan. Terus adalah yang pengen di chief gitu ya. Tiba-tiba udah disuruh bikin tim ini apa namanya, gue yang lain langsung ngevote Rizky aja apa segala macam. Dan waktu itu gue nggak masuk. Jujur gue nggak masuk ke kelas waktu voting itu. Tiba-tiba besoknya gue datang, "Ki, lu sutradara." Gitu. Karena itu udah membangun kepercayaan ya, Brighters. Jadi memang kepercayaan dan kredibilitas itu harganya tidak ternilai. Iya sih. Luar biasa itu. Bahkan orang yang nggak ada pun masih tetap bisa di vote. Karena apa? Karena seorang Rizky R. Maulana itu karena sebelumnya udah ngobrol doang sudah memiliki kredibilitas dan juga kepercayaan yang tinggi. Orang kalau ngejilat pinter banget ya. Semua orang nih kalau ngejilat pinter banget. Tapi gitu ceritanya. Pokoknya gue tiba-tiba udah ditunjuk sutradara lah apa segala macem gitu kan. Terus ya udah akhirnya next ngobrol sama Misli apa segala macem, terus dapat Asrada tersayang. Ada Satya, ada Rain, dimana kita saling menguatkan satu sama lain, gitu. Pokoknya ya berjalannya panjang lah, dan gue turun 15 kilo seperti gue bilang. Gue tuh belum bisa bawa mobil waktu itu, sumpah. Jadi gue belum sama sekali belum bisa bawa mobil. Gue kemana-mana naik motor, dari GPS gue ke Gading, ke Kelapa Gading nyari kostum, pulang malam. Pulangnya malam kayak jam 11-an, jam 10 gitu. Gue boncengin Mikel tuh, nyari kostum ke Gading. Itu. Oh ya FYI, motornya Rizky itu motor yang sangat sulit untuk dikendarai ya. KTM Duke ya, kalau misalkan mereka ada yang tahu itu. Makanya, buat harian kan agak gimana ya gitu ya. Terus gue pakai drama muter-muter nyari tempat ini tuh, makanya turun 15 kilo karena motor berat, macet, capek, pulang-pulang pinggang gue mau copot. Turun gue 15 kilo gue. Makanya dulu gue kayak Kung Fu Panda gitu kan, kelas 10 kan. Sekarang jadi gini gara-gara drama gue. Tapi bagus, ada hikmahnya. Jadi lebih sehat ya kan. Jadi turun berat badan itu lebih sehat loh gitu. Iya, itu paling memorable sih menurut gue. Dari GPS kayak 3 tahun di GPS, project yang paling memorable tuh drama production. Pasti. Karena drama production itu benar-benar dari awal banget ya. Bahkan dari sebelum semester 2 dimulai, itu kita udah mulai ada casting ya kan. Jadi bener-bener 6 bulan itu ya 6 bulan itu khusus ngurus drama production.
Ya bener-bener. Di samping itu kita juga masih ada yang organisasi, Iya, masih ada akademik segala macam kan, itu bener-bener project yang menguras energi dan nguras waktu banget. nguras waktu dan nguras waktu banget. nguras budget juga, bahkan budget pribadi ya. Tapi gacor Pak. Tapi gacor, Serius ya. deh. Gacor ya drama production gue itu dapat berapa ya? Pokoknya puluhan Oh, juta iya, masuk iya. dari tiket. Iya. Dari tiket. Meskipun kita keluar dana, tapi juga di drama production itu dari jualan tiket, itu juga memperoleh profit yang gak main-main. Ya, tapi depannya nombokin Depannya dulu. nombokin dulu. Permasalahannya Ya, itu namanya waktu investasi itu lah, investasi, modal Pak, modal investasi, lu tau modal lu berapa nggak? Modal gue sih sekitar 12-an. Gue nggak tahu. Sekali drama. Gua nggak tahu. Tapi baliknya 2 kali lipat sih. Seingat gue 12-an. Cuma baliknya 2 kali lipat. Itu bener-bener kayak, ya udah belajar megang event bos. Iya. Udah belajar megang event kan, makanya gue langsung demen. Gitu. Ya gitulah ya. Iya. Pokoknya langsung singkat. Tapi dapat apa aja nih? Apa? Awards-nya. Tadi kan ngincar-ngincar awards nih di Aduh, drama Pak. production. Aduh, dapat apa aja sih? Udah lupa gue Pak. Udah Jujur, lupa. gua Bukannya udah best lupa. theater itu ya, best drama itu. Ya, The best drama itu siapa itu yang menang gitu? best drama itu penghargaan bersama. Asik. Penghargaan bersama ya. Pokoknya waktu itu gue tuh teaternya karena jadi penutup kan, jadi Iya. penutup. Jadi gue bilang waktu di teater, ntar ada cuplikannya. Apakah ada cara untuk mematahkan kutukan ini? Sungguh, aku sangat ingin membantu kalian semua. Tidak ada makhluk buruk rupa atau cangkit berbicara atau sihir apapun itu. Yang ada adalah kelaparan, serigala, kedinginan. Kita bisa mati di sini. Tua, kau tidak akan pernah menikahi putriku, Gaso. Dasar Pak Tua, tak tahu diri. Istriku memasak buruan. Lalu anak-anak menggemaskan berlarian. Lalu Bel memijat kaki letihku. Pokoknya gue bilang di teater bahwa teater gue tuh sebenarnya bukan hadir untuk kompetisi drama production, tapi jadi penutup event drama production soalnya di akhir. Jadi orientasinya pada kualitas ya, bukan Iya, nggak jadi mikir itu. dulu nih orang kayak gimana nanti, penonton kayak gimana, Iya. yang penting kualitas dulu ini yang terbaik karena sebagai penutup gitu ya. Iya, sebagai penutup. Oke. Asik kat. Kelar drama production. Udah habis kelar drama production udah kayak relief Pak, kayak udah aduh Gitu kelar ya. juga selama ini gitu kan. Iya, Udah. perjuangan 6 bulan akhirnya. Nggak taunya kelar drama production ujian. Iya, langsung ujian seminggu kemudian ya, kalau Iya, nggak salah seminggu kemudian langsung ujian. ujian. Udah habis itu naik kelas 12. kelas Nggak 12, kerasa Pak, iya. serius nggak kerasa. Tiba-tiba udah kelas 12. Kelas 12 ya kan? tiba-tiba naik gitu. KTI kalau udah. KTI, Ada ya. project kelas 12 Brighter samanya. Iya. Karya Apa? tulis Karya ilmiah. tulis ilmiah. Tapi kita Itu buat penutup bentuknya kelas dalam 12. bentuk jurnal. Bentuk Jurnal ilmiah. Itu boleh tahu nggak judulnya apa sih kemarin waktu pas karya tulis ilmiah? Lu nanya gitu gue lupa, serius. Seingat gue fundamental Gevita. Jadi Gevita itu konsep gue, gerakan evolusi digital untuk menghadapi 2 pokok permasalahan data pribadi oleh DPR RI. Ya, fun fact juga teman-teman. Gitu. Tadi kan sempat ngomong nih, kenapa Rizky R. Maulana itu Alah. mukanya ada di banyak Alah. banner di Global Prestasi. Enggak sih, dia juga sih. Karena Rizky R. Maulana ini Brighters itu menjadi wakil ketua DPR RI di Parlemen Remaja 2022, betul ya? Betul. Wah, luar biasa memang, ini udah calon-calon ini nih, calon-calon wakil rakyat nih berarti ini. Kagak sih, nggak mau, takut ah. Gak apa-apa, ini sambil nanti Iya kan sih, benar kelihatan juga. ya, naikin exposure Tolong, diri dulu nih. Naikin exposure dulu nih. 2039. Jangan lupa, suara muda masa depan bangsa. Suara muda Nggak masa jadi, depan nggak jadi. bangsa tuh. Tapi gitulah ya, itu kayak bener-bener itu juga gue waktu masuk Pardi itu kelas 11. Oh, Makanya iya, kayak zaman peak kelas kita aktivitas itu kelas 11 gitu. Iya. Dan akhirnya ya udah tiba-tiba nggak kerasa masuk kelas 12 ya enggak. Dapat duit gak sih waktu pas Parlemen Remaja? Itu nggak perlu dijawab ya Nggak teman-teman perlu ya. dijawab, ya. Silakan ditanyakan ke anak-anak parlemen remaja yang lain. Gue lihat-lihat soalnya penutupan itu makan di hotel mewah gitu. Pak, tapi ngeri Pak, jujur Pak, di parlemen remaja Pak. Ya seru, Van, kita ini juga ini singkat aja soal parlemen remaja. Kita diajarin inilah apa namanya pendidikan politik apa segala macam. Dan kita jadi brand ambassador undang-undang gitu. Jadi kita jadi suka ngisi materi gitu apa segala macam soal. Waktu itu gue RUU PDP, sekarang udah jadi undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Dan sempet jadi ini juga narasumber di DPR RI soal iya. pendidikan politik. Begitulah itu kelas 11. Nah, lu Pak pengalaman kelas 12 nih sebagai penutup nih terakhir nih.
Pengalaman kelas 12 yang paling berkesan itu yang pertama ya tentu KTI. Kemudian yang kedua itu ada kampus immersion, Pak. Nah ini dia sih. Ini porsinya dia nih Nah, kalau gini-gini. KTI itu judul gua waktu itu tentang rancangan sistem informasi. Jadi gua bikin rancangan sistem pendukung keputusan untuk membantu konsumen dalam memilih laptop untuk melakukan video editing. Jadi menggunakan metode SAW. Kalau misalkan berarti ada yang tahu, itu metode SAW, metode dalam sistem informasi. Terus di situ kita pada saat melakukan project KTI itu dibarengi ada namanya kampus immersion. Kampus immersion. Jadi beberapa apa tuh kampus immersion tuh? Kampus immersion itu kita nginep 3 hari 2 malam untuk merasakan menjadi mahasiswa sesungguhnya sebelum kita menginjak fase universitas ya. Jadi kita beneran belajar sama mahasiswa-mahasiswa yang emang kuliah di sana. Jadi kita ibaratnya masuk ke kelas nih, ikut belajar sama mahasiswa-mahasiswa di situ. Kampusnya waktu itu kampus swasta semua. Pertama swasta semua. UMN ya, Multimedia Nusantara di Gading Serpong. Terus yang kedua kita ke BINUS yang di Alam Sutra. Iya. Yang ketiga ke Prasetya Mulia ya di BSD. Prasmul, iya. Tapi Prasmul memang bagus Pak, jujur. Iya. Prasmul bagus itu banget. Ini bukannya gimana-gimana ya teman-teman. Cuman yang pertama kali gue rasain di Prasmul juga, wah ini enak banget sih. Iya enak banget jujur. Enak Jadi banget, mahasiswa sana enak banget Pak, serius. Itu lantai kelas pakai karpet, wah. Iya. Ya namanya juga kampus swasta Pak. Kampus swasta. Ya lu ntar juga ke BINUS kan. BINUS tapi maksudnya secara kelas itu masih emang kelas ya memang sih lebih bagus mungkin dibandingkan dengan universitas pada umumnya juga, cuman sama Prasetya Mulia secara tampilan kelas itu lebih enak Prasetya Mulia gitu ya. Ini bukan menjelekkan satu universitas atau apa ya, ini berarti ini opini pribadi personal. aja, personal opinion gitu. ya. Sesuai dengan apa yang kita pernah alami satu sama lain. Nah pokoknya ya di kelas 12 ada event itu namanya kampus immersion. Ya, pokoknya itu ngebuka kita banget ya masalah dunia universitas apa segala macam. Karena di situ juga gue pribadi nih Brighters itu ketemu sama banyak banget kakak-kakak di situ, bisa nanya-nanya langsung nih sama yang emang kuliah di situ gitu. Jadi kita dapat insight itu bener-bener dari lapangan, bukan cuma teoritis, bukan cuma marketing dari tim admisi. Bener-bener dari orang yang emang ngerasain setiap hari kuliah di situ. Langsung pokoknya, langsung ngerasain. Langsung ngerasain. Ya begitulah, tiba-tiba pulang, balik lagi kayak kelas 12 biasa aja belajar apa segala macam. Dan abis itu 2 hari kemudian, ini bukan berapa hari, 2 hari kemudian setelah kita pulang kampus immersion, langsung sumatif akhir semester ya, atau ujian akhir semester. Dan UAS setelah itu juga langsung mikirin kuliah Pak. Bener, langsung mikirin kuliah udah. Habis 2 hari pulang kampus immersion, kita ujian, terus kita pusing-pusing mikirin universitas karena kita harus dilanjutkan. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah udah aman lah ya. Alhamdulillah kita berdua dia sih masuk udah BINUS. aman. Jurusan apa ya, Pak? Oke. Nanti kita selesain kelas 12 dulu nih, kayaknya belum selesai. Iya. Tapi alhamdulillah kita termasuknya yang aman duluan daripada teman-teman lain. Makanya kita masih bisa ngisi kesibukan di kelas 12 di akhir-akhir gitu atau segala macam. Terus kan kelas 12 itu kan masih panjang nih waktunya, waktu itu abis selesai SAS ya, UAS, abis selesai UAS itu kan kita masuk ke semester 2 nih di kelas 12. Nah, itu baru ada namanya sidang KTI. Jadi KTI yang kita kerjain di semester 1 itu disidangkan di semester 2. Betul. Iya. Dan ya kalau gue pribadi sih alhamdulillah ya Brighters nggak ada yang harus direvisi. Kalau dari Rizky gimana? Gue sih ada ya yang direvisi ya, Miss Mega, Pak Kerry kalau nonton. Pak, aduh Pak. Tapi untungnya gue bisa jawab sama pertanyaannya. Iya, karena menguasai dan bikin sendiri kan. Sendiri dan gue orangnya over pede kan. Gue kayak ya udah gue tuh gue nggak tahu semuanya tapi gue pura-pura tahu. Yang penting meyakinkan. Iya, yang penting meyakinkan aja. Gue seolah-olah tahu semuanya. Makanya akhirnya ditanya, kamu kenapa milih ini? Wah, muter-muter gue kalau jawab kan. Gue mana jawabnya, ya alasan saya memilih ini adalah gitu. Pokoknya muter-muter aja. Kayak Rocky Gerung ngomongnya gitu. Pokoknya gue muter-muter aja kan. Akhirnya tiba-tiba guru-guru nanya, oh ya berarti ya udah kita ini tinggal revisi ini aja. Apa ukuran font? Oh apa itu mah teknis lah. Sisanya teknis aman. Lah, bukan isi kan. Sisanya aman. Iya isinya mah ditanya-tanyain. Gue bisa jawab. Iya cuman kan gak ada revisi kan. Dan gue jawabnya juga muter-muter kan. Iya, makanya gurunya kayak antara oh ngerti nih atau juga bisa aja ini orang ngomong apa sih. Tapi udahlah nggak mau nanya lagi. Tapi gue gitu, gue pura-pura tahu aja gitu. Tapi ya udah singkat cerita, udah font. Iya, font itu kan teknis lah ya itu. Teknis, kecil lah. Makanya besoknya udah revisi selesai. Iya, terus abis itu kita beberapa minggu kemudian ada ujian sekolah. Ujian sekolah, dan itu jadi terakhir banget itu ujian sekolah. Kenapa ujian sekolah itu jadi hal yang spesial buat gue? Bukan masalah gue
belajar buat ujian sekolah atau ujian sekolahnya bukan. Karena H-1 ujian sekolah selesai. Hari kedua terakhir nih. Hari kedua terakhir itu pengumuman SNBP. Pengumuman SNBP. Dan ya udah. Keterima di mana nih SNBP? Gua keterima di Politik Pemerintahan UGM. Udah politik banget nih. Tadi kelas 11 parlemen remaja, sekarang politik ya, dan kan, pemerintahan UGM. Ini Pak prospek Pak. Dia juga prospeknya udah jelas dia mah. Cuma nggak mau ngomong aja dia. Dapat sistem informasi, udah jelas dia milih binus apa segala macam. Ya tapi singkat cerita gitu ya. Alhamdulillah kita udah tenang duluan setelah itu. Dan itu juga akhirnya ya masa-masa kelas 12 kita ditutup dengan adanya graduation sama prom. Dan prom itu baru beberapa hari yang lalu ya, dari hari ini kita syuting video ini hari FYI hari Selasa, dan prom itu baru dilaksanakan itu hari Jumat yang lalu. Dan graduation baru minggu lalu hari Rabu. Jadi emang baru. Ini masih anget-anget lah ini. Masih anget-anget. Gimana perasaannya pas graduation? Apa yang kira-kira jadi kesan pesan pas graduation? Ini masuk ke masa pengangguran gue ya, karena dibilang siswa juga udah enggak dibilang mahasiswa belum nganggur ini. Masa-masa nganggur, coba ya kita ngisi-ngisi produktivitas kita aja kan dengan bikin project apa segala macam gitu. Kita start project sama dia nih Brighters nih. Di akhir kelas 12 setelah graduation. Dan hari ini kita kemari main-main ke Bright House. Kita main-main ke Bright House. Ini makanya aku jadi moderator magang ini gara-gara gak tahu di rumah mau ngapain kan. Iya, jadi kita mengisi kekosongan dengan menjadi moderator di Radio Bright Podcast. Udah sekarang alurnya udah di detik ini nih sekarang nih. Tadi alurnya udah balik kan. Tapi begitu Brighters, itu adalah recap masa SMA kita. Iya. Dan sebenarnya POV Rizky Zaki di GPS kan, itu POV kita semua itu barusan. Jadi gitu teman-teman. Itu aja nih masa SMA-nya. Gimana love story? Ada nggak? Aduh love story, gimana? Gue kayaknya terlalu sibuk untuk love story. Aduh, sombong banget. Ya gitu ya. Gimana? Jangan disebut. Itu tidak ada nonton orang ya. Kalau orang nonton. Iya lagi. Aduh, gimana sih lu? Mohon maaf. Ya kira-kira gitulah ya, itu kayaknya jadi benar-benar penutup. Iya. Masa SMA kita, prom itu yang terakhir kemarin, graduation dan prom. Ya, prom night ya. Dan ya begitu gimana? Jadi overall recap ini. Satu kata deh yang menggambarkan. Satu kata buat satu kalimat boleh ya? Satu kalimat boleh deh. Biar kalau kata terlalu singkat. SMA itu masa yang so far ya, dari apa yang udah pernah gue jalanin juga nih Brighters, dari SD, SMP, SMA, bahkan dari TK, itu yang paling menyenangkan ya masa SMA. Karena disitulah kita mulai mengerti dengan pertemanan yang sejati seperti apa. Kita mulai bisa bergaul dengan lebih dewasa dengan teman-teman gitu. Tapi juga kita masih belum memikirkan kehidupan yang nyata. Jadi sebenarnya SMA itu masa transisi yang paling menyenangkan. Ya, bersyukur lu nggak jadi NPC lu di sekolah. Iya, alhamdulillah ya masih bergaul. Nggak jadi NPC lu. Kalau dari Rizky nih gimana nih kesan dan pesan terakhir nih, satu kalimat atau beberapa kalimat yang menggambarkan tentang SMA gimana nih, boleh silakan. Mungkin satu kalimat singkat aja karena sebenarnya apa yang gue rasakan itu sama Zaki sama teman-teman. Gitu, jadi sama. Dan mungkin ini jadi penutup aja nih. Ibaratnya jadi satu kalimat hook. Asik kalimat hook. Apa coba? Intinya yang menggambarkan bagi gue sih, masa SMA itu sempurna dengan segala kekurangannya. Gitu. Gitu. Ya gitulah. Gitu ya. Masa SMA ya. Okay. Ya kira-kira begitu. Terima kasih udah mendengarkan celotehan kita dari tadi. Apa namanya tadi? Ngocol. Ya. Apa tuh ngocol? Ngoceh online. Ya. Emang ini nama programnya ngocol bukan, Mbak? Bukan. Cuman ini podcastnya Bright Indonesia. Iya, benar. Lu gimana lu? Oke, Brighters. Namanya juga thank you. MC Magang. Belum. By the way, kalau kalian mau cek Instagram kita boleh dicek @rizky_armaulana dan @zakizanuar_. Silakan mau follow, mau lihat-lihat. Dan jangan lupa follow @Bright Indonesia. Yes, jangan lupa follow @Bright Indonesia dan jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe ke YouTube channelnya Bright Indonesia. Sampai jumpa lagi. Nepotisme banget ya by the way. Udah kita closing dulu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di Bright Indonesia episode depan. Dadah.